Hai hai hai, kembali lagi di channel Remake Ojisan, channel review terbaik untuk anime di setiap musimnya. Mimin akan berikan review anime Tate no Yusa season ketiga episode keempat. Sebelum Mimin bahas, klik tombol subscribe terlebih dahulu agar ketika ada uploadan terbaru bisa langsung tahu. Tidak usah lama-lama, Mimin akan berikan reviewnya. Episode keempat ini berjudul Operasi Menangkap Pahlawan Tombak. Diawali dengan kegundahan Naofumi karena permintaan dari sang ratu untuk mencari Motoyasu sang pahlawan tombak yang telah hilang setelah melawan roh kura-kura pada season ketiga yang lalu. Yang ternyata lokasi dari Motoyasu tidak jauh dari kerajaan. Naofumi pun masih berpikir dan tidak yakin untuk mencari pahlawan tombak dikarenakan kejadian yang sebelumnya yang begitu menyebalkan. Dan dia teringat omongan Ratu Filolial, jika keempat pahlawan tidak bisa berdamai, maka akan dibunuh. Sambil memandangi matahari terbenam, Naofumi pun memutuskan untuk mencari Motoyasu sang pahlawan tombak. Tiba-tiba dari kejauhan, Naofumi diintai oleh sosok misterius. Siapakah dia? Nanti Mimin bahas. Keesokan harinya, teman-teman Naofumi sedang berlatih kemampuan berpedang. Tanpa disadari oleh Naofumi, sosok misterius tadi sedang bermain bersama Philo. Dan Naofumi pun pergi untuk membuatkan sarapan para penduduk di wilayahnya. Sosok misterius ini pun ikut berbaur dan ikut meminta sarapan pagi. Dan Naofumi pun tersadar sosok misterius itu. Siapakah dia? Dia bernama Shin. Dan Philo pun mengenali dia. Ternyata dia adalah si badut pembunuh yang ada pada episode kedua kemarin. Dan Naofumi pun mengusirnya dan dia pun pergi. Setelah selesai sarapan, Naofumi, Raphtalia, dan Philo mulai pergi untuk mencari Motoyasu. Perjalanan pun dimulai, dan Skin berganti ke kota. Ada seorang yang tertutup jubah, dan di belakangnya ada tongkat berlapis kain. Dia sedang mengintip toko kue. Naofumi pun tiba di kota dan mulai melakukan pencarian. Raphtalia ditemani Naofumi mulai mengumpulkan informasi dari pedagang dan menyarankan untuk pergi ke kedai minuman. Dan tidak berlalu lama, Naofumi melihat orang berjubah sedang berbicara di depan toko roti. Dan pemilik toko roti terlihat tidak menyukai orang berjubah itu, karena orang berjubah itu adalah mantan rekannya, yaitu sang pahlawan tombak. Dan pahlawan tombak pun membujuknya untuk bergabung kembali, tetapi ditolak mentah-mentah olehnya, dan dia pun dihina. Naofumi pun mendekat dan akhirnya mereka bertemu. Karena malu, Motoyasu pun pergi dari tempat itu dan menghilang di antara sela-sela bangunan. Naofumi kembali lagi untuk berbicara dengan mantan rekan pahlawan tombak itu. Mereka berbicara alasan rekan-rekan pahlawan tombak berpisah. Mereka melawan roh kura-kura dengan kekuatan penuh, dan ternyata hanya menimbulkan luka kecil saja, dan dapat langsung disembuhkan. Semua serangan pahlawan tombak tidak berefek sama sekali. Skin berganti ke kedai minuman, dan Naofumi bertemu dengan Ren, sang pahlawan pedang, yang sedang murung karena semua rekannya tewas setelah pertempuran dengan roh kura-kura. Dan mereka pun berbincang-bincang agar dapat menyatukan kekuatan, dan pahlawan pedang pun memahaminya. Tetapi datang lagi seorang wanita yang memotong pembicaraan mereka, dan mempengaruhi pahlawan pedang untuk tidak percaya. Dia adalah Bici, mantan putri kerajaan yang menghasut untuk memusuhi Naofumi.
Dia terus membujuk Ren untuk percaya kepadanya. Dia pun berbohong kembali dan meyakinkan tidak ada tanda kutukan atau tanda dari lambang budak jika dia berbicara tidak benar. Dan Ren pun percaya dengan akal-akalan biji ini. Dengan datangnya Motoyasu semakin memperkuat akal bulus biji, membuat Naofumi muak dan berdiri dengan nada amarah dan berkata apa adanya untuk menyadarkan Ren, sang pahlawan pedang. Dan bukannya sadar, tetapi Ren malah terus mengelaknya. Ren pun mengeluarkan jurus andalan untuk menyerang Naofumi. Naofumi dengan mudah menghalaunya dan membuat Ren heran dan tidak percaya. Ren pun menuduh Naofumi pakai kartu rahasia yang membuatnya sangat kuat. Dan Ren pun kabur entah pergi kemana. Sedangkan Motoyasu pingsan karena tidak percaya kalau biji meninggalkannya. Motoyasu terlihat sangat depresi. Karena kerusakan kedai minuman yang sangat parah, Philo pun mulai bernyanyi untuk menghibur para pelanggan di kedai. Dan di luar dugaan, Motoyasu seperti melihat malaikat di tubuh Philo dan mulai tergila-gila dengan Philo. Bagaimana kelanjutan hubungan Motoyasu dengan Philo? Apakah Naofumi akan merestuinya? Kita tunggu saja untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.